Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih Kang. Iya, siap. Gimana kabar, sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Lokasinya nih serem gini kan, merinding saya di sini. Masa sih? Di rel kereta ada tebing-tebingnya. Tahu ada genderuwo kan? Seperti biasa nih Kang. Ya. Kalau ketemu Kang Amir, kudu banget ngebahas sesuatu nih. Terutama saya lagi kebingungan nih, pas banget. Ya. Saya kebingungan karena saya sekarang nih seolah-olah hidup di zaman yang serba abu-abu Kang. Dimana yang benar itu ngebingungin, yang salah juga ngebingungin nih. Jadi mau milih Samar-samar semua nih. sama semua, samar-samar. Mau milih yang benar takut salah, mau milih yang salah ternyata itu benar. Gitu loh. Menghindari yang salah tapi ternyata itu benar gitu. Iya, iya. Kan udah akhir zaman juga nih. Gimana tuh Kang Amir? Ada tuh hadisnya. Jadi hidup di akhir zaman itu ibarat kita memegang bara api. Oh gitu. Nah, bara api itu adalah kebenaran. Nah, kalau kita pegang panas, tapi kalau nggak kita pegang, kebenaran itu akan lepas. Tapi kan karena samar-samar nih Kang, kita nggak tahu yang mana yang benar gitu. Apalagi akhir zaman nih. Yeah. Seolah-olah muncul pemikiran-pemikiran yang seolah-olah itu benar. Yeah. Padahal ketika ditelaah, pemikiran benar itu ada unsur kepentingan di balik semua itu. Entah mau menggiring orang yang ngikutin pemikiran tersebut menjadi masanya dia, taunya dimanfaatin, jadi ujung-ujungnya soal kepentingan lagi. Nah, terus ada lagi misal yang salah, orang-orang menghindari nih yang salah-salah tersebut, taunya ketika dikorek-korek ada kebenarannya di balik kesalahan tersebut kan jadi bingung nih, ini ternyata yang benar yang mana, yang salah yang mana nih, saking samar-samarnya semuanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, sebelum mungkin supaya kita dapat gambaran lah pembahasan samar-samar ini, kira-kira standar benar dan salah itu dapat dari mana tuh? Saya pernah dapat ilmu bahwa kebenaran itu ada 3 syaratnya. Jadi sesuatu itu bisa dianggap benar kalau memenuhi 3 unsur ini. Apa saja? 1, menenteramkan hati. Kalau kita menemui suatu kabar kebenaran, itu menenteramkan hati, memuaskan akal. Nah, memuaskan akal itu maksudnya ya sesuai dengan akal. Rasional gitu ya. Nah, satu lagi adalah sesuai dengan fitrah manusia. Jadi tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Gitu. Apa ya? Contohnya gimana tuh, Pak? Misal, mohon maaf juga nih kalau menyinggung ajaran agama lain ya. Misalnya manusia kan sesuai dengan fitrah itu ingin menyukai lawan jenis ya. Menyukai lawan jenis itu adalah fitrah. Nah, kalau ada agama yang melarang untuk menikah, nah berarti itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Atau bahkan malah yang sama jenis gitu, menganjurkan sama jenis. Gitu. Apalagi ya? Atau ya makan minum itu kan fitrahnya manusia untuk hidup. Tapi kalau ada ajaran yang melarang makan selama-lamanya, atau ya artinya, nah kebenaran itu 3 ini gitu. Dari 3 tersebut, dari 3 poin tadi ya, diambil dari 3 itu. Mesti semuanya tuh dapat. Semuanya. Menenteramkan hati, ya kan, sesuai dengan akal, masuk akal gitu kan, tidak ngawang-ngawang. Nah, ketiga, sesuai dengan fitrah manusia, tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Berarti nggak boleh salah satunya kan, harus 3-nya berarti, harus 3. mengkombinasi ketiga tersebut. Oke. Nah, berarti dari segala kan kita melihat keadaan ini samar-samar, keadaan benar salah-salah kan dari peristiwa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat juga. Setiap peristiwa tersebut berarti harus berdasarkan 3 poin tadi untuk menentukan kebenaran dari kebenaran atau sebuah kesalahan gitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang gini Kang, soalnya di era sekarang yang sudah samar-samar, banyak yang mengklaim semuanya benar, dan itu pun dilandasi sama argumentasi bahwa kan ini banyak yang ngikutin nih, ini kan banyak yang majority opinion, opini mayoritas. Jadi karena yang banyak melabeli, entah mungkin pemikiran, contoh pemikiran nih, banyak yang melabeli pemikiran tersebut benar. Jadi
orang ikut tanpa mengukur dulu pemikiran tersebut benar atau salah. Karena banyak loh yang ngikutin gitu. Iya. Di era informasi yang sangat cepat ya, seperti zaman sekarang ini, informasi-informasinya juga sangat-sangat sangat-sangat heterogen ya. Memang agak lebih sulit lagi gitu mengecek suatu kabar apakah benar atau salah. Ya, kita mesti sungguh-sungguh. Misal tadi mesti sesuai dengan akal. Ya kita mesti ngerti gitu persoalan apa kabar ini benar apa salah. Itu ya kita mesti tahu, mesti nanya ke ahlinya untuk mengecek fakta gitu kan. Apakah memang ini rasional atau kabar ini ternyata ya kabar hoax gitu kan. Memang lebih sulit gitu mengeceknya. Mesti kita cek kalau ada kabar yang baru, sesuatu yang baru, itu kita mesti cross check lah lebih dalam lagi. Mengingat zaman sekarang hoaxnya lumayan banyak sekali gitu. Berarti majority opinion itu bukan sebuah hal yang harus diikutin ya, malah nggak boleh diikutin ya. Nah benar, jadi jangan mentang-mentang kebanyakan orang sudah menganggap itu benar, terus kita langsung mengiyakan itu benar gitu. Iya, mesti kita cek ulang gitu. Walaupun yang kita misalnya kita ikutin itu, orang yang kita kagumin itu mengatakan benar, kadang wah toh ulama ini juga sudah mengatakan benar, mengatakan ini adalah sesuatu yang benar, ya belum tentu juga. Nah ini sulitnya di hidup di zaman sekarang ya. Kita ya mesti hati-hati aja. Berarti balik ke diri masing-masing ya. Terutama gini loh Kang, karena kan benar atau salah itu juga termasuk termasuk soal memilih keyakinan kan, memilih prinsip hidup lah, memilih ya kita tuh berdasarkan apa nih kita hidup ini gitu loh. Itu pun berarti termasuk nggak boleh ikut-ikutan kan, nggak boleh ikut majority opinion atau bahkan ya apalagi mengikuti hanya kepada sosok gitu. Mention tadi Kang Amir bilang kalau sosoknya sudah mengatakan sesuatu sudah otomatis itu benar gitu, belum tentu kan? Belum tentu. Nah kadang-kadang gitu Kang, ikut-ikutan tuh menjadi sebuah landasan yang paling mudah banget dilakukan sama seseorang. Atas dasar satu majority opinion, satu lagi sosok. Itu sangat umum banget lah terjadi di era sekarang kan. Makanya samar-samar pun kayaknya terjadi, kalau menurut saya, samar-samar ini terjadi akibat orang itu banyak yang ikut-ikutan tanpa memvalidasi yang diikuti itu benar atau salah gitu. Ngomong-ngomong soal 3 poin tadi nih Kang yang di awal Kang Amir sebut, menenteramkan jiwa atau hati ya, memuaskan akal sesuai dengan fitrahnya manusia. Kan kita berdua muslim nih, kira-kira Islam memenuhi nggak ke 3 poin tersebut Kang? Saya jadi penasaran nih. Benar. Tentu kalau Islam itu memenuhi 3 poin kebenaran itu. Misal kita untuk mengimani Sang Pencipta, ya kita diminta untuk melalui proses berpikir, membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu dibuktikan ada, terus kita cari siapa Tuhan itu. Itu proses berpikir melalui akliyah, melalui akal yang kita bisa lihat tanda-tanda atau bukti-bukti keberadaan Tuhan itu ada di alam, ada di pembuktian itu penciptaan di penciptaan alam semesta, sehingga itu masuk akal. Lalu sesuai dengan fitrah. Nah, ajaran-ajaran Islam coba ya tidak ada yang mengekang fitrah itu. Manusia memiliki nafsu syahwat. Islam sunnah muakkad untuk menikah gitu. Jadi fitrah-fitrah yang ada manusia itu diarahkan oleh Islam, tidak ada yang di-cut gitu kan, tapi diarahkan untuk disalurkan supaya sesuai dengan aturannya Kang ya. Disalurkan dengan cara yang benar gitu. Cara yang sehat gitu. Jadi sesuai dengan fitrah, manusia butuh makan, manusia butuh minum. Islam itu mengatur makan yang sehat, halal dan thayyib gitu ya, yang makanannya yang halal dan baik. Jadi tidak mengekang. Fisik juga kan, secara fisik orang Islam, jadi dalam Islam itu menyuruh agar manusia itu pada sehat ya. Disuruh untuk menjaga fisiknya. Allah menyukai orang yang kuat gitu kan, ada dalil-dalilnya kayak gitu. Sehingga sesuai dengan fitrah. Nah, dari dua syarat ini insya Allah menenteramkan hati gitu. Karena tidak ada yang bertentangan. Secara logika sesuai gitu, secara akliyah sesuai, masuk akal gitu ya, keberadaan Tuhan itu dalam Islam.
terus secara fitrah juga disalurkan, sehingga nanti menenteramkan hati. Syarat ketiga tadi juga terpenuhi, kayak gitu. Oke. Nah, berarti otomatis Ya. Islam sendiri bisa jadiin sebuah landasan pandangan dong untuk kehidupan ini. Bukan hanya bisa, tapi harus. Harus ya? Iya. Oh iya, benar juga sih, karena kita muslim. Oke. Jadi pada dasarnya justru Islam itu mesti ya jadi landasan kita dalam menjalani kehidupan, gitu ya. Apa prinsip hidup yang kita pakai itu prinsip apa sih? Atau kacamata ketika kita melihat semua yang ada dalam dunia ini pakai kacamata apa? Mestinya pakai kacamata Islam gitu. Islam jadi qiyadah fikriyah ya, kepemimpinan berpikir ya. Jadi ketika kita berpikir, ketika melihat, berperilaku ya, melakukan suatu pekerjaan itu mesti melihat dari perspektif Islam, apakah boleh atau tidak gitu. Apakah Allah mengizinkan kita melakukan sesuatu, apakah tidak. Justru mestinya orang Islam itu menjadikan Islam itu sendiri jadi prinsip hidup gitu. Nah, itulah Iya. saya jadi punya kesimpulan. Kebingungan-kebingungan atau samar-samar informasi yang hadir sekarang, entah itu benar atau salah, itu karena menurut saya mungkin itu karena nggak pakai Islam sebagai pandangan. Kan Islam kan punya panduannya, Islam kan punya yang kalau kata Kang Amir tadi bisa mengarahkan. Yeah. Otomatis kan nggak bakal bingung dong. Namanya orang misal tersesat, kalau masih punya peta kan masih punya arah untuk tujuan kemana kan, Yeah. masih punya arahnya, masih punya pattern untuk melewati rintangan-rintangan yang ada. Yeah. Makanya kebenaran dan kesalahan atau kebenaran dan kebatilan tersebut bisa jadi samar-samar itu karena nggak pakai itu kan gitu. Jadi Bisa bingung jadi. loh. Jadi ya. Saya jadi berkesimpulan seperti itu loh. Iya. Karena kalau misalkan apalagi situasi akhir zaman kayak gini, semuanya bias, informasi bahkan saking padahal informasi itu banyak loh, numpuk. Biasanya kan ketika ada informasi baru, ada ada suatu kejadian baru gitu ya yang terjadi, masyarakat tuh seringnya malah ya bertanya kepada ustadz, bertanya kepada kiai yang lebih paham agama. Ini kejadian ini kayak gimana pandangannya? Misalnya bayi tabung hukumnya apa? Gitu ada kejadian-kejadian baru atau penemuan-penemuan baru, ditanya menurut perspektif Islam itu seperti apa? Apakah boleh, halal, haram gitu. Itu udah biasa dilakukan sih kalau di Indonesia. Cuman ya karena saking banyaknya informasi, banyaknya kejadian yang berseliweran tuh ya nggak ketampung gitu ya. Jadi bias, apalagi kalau istilahnya kebohongan yang diulang-ulang ya akan menjadi sesuatu yang umum sehingga samar tadi katanya. Gitu. Iya. Tapi selama berpegang teguh dengan kebenaran, semua bisa teratasi kan, Kang? Bisa. Semua bisa dilihat lah ini. Ya. Semua permasalahan bisa dipecahkan dengan Islam. Jadi ini mukjizat Nabi Muhammad kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatannya itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Ya, dengan mukjizat yang Rasulullah bawa ini berupa Al-Qur'an, juga ini ya yang disebut oleh Al-Qur'an itu hadis dan ijma dan qiyas ya. Itu bisa menjawab semua tantangan, menjawab semua permasalahan. Semua permasalahan, semua kejadian itu bisa dihukumi oleh Islam. Tidak ada yang tidak bisa. Gitu. Berarti bisa jadi maksudnya keadaan sekarang ini Ya. bisa terlihat jelas benar salahnya Ya. ketika menjadikan Islam sebagai pandangan, Benar. ya kan? Benar. Bisa menjadikan ya walaupun kita dianggap sebagai orang-orang yang keras beragama gitu ya, atau sebagai orang yang terlalu agamis gitu, Iya. terlalu islamis, tapi memang justru itu jalan satu-satunya untuk melihat kebenaran dan kesalahan ya kan? Iya, justru kalau kita melihat manusia ya, menurut pakar ini, menurut artis ini, menurut idola kita yang ini, jawabannya berbeda-beda gitu. Menurut misalnya bahasan vaksin ya, vaksinnya COVID ya, kemarin kan sempat ribut kan gitu ya. Vaksin ini apakah boleh apa enggak, apakah mau gimana gitu ya. Setiap orang jawabannya beda-beda. Justru nambah bingung lagi kan. Mestinya kan kalau dikembalikan kepada Islam, toh kita juga orang Islam gitu kan, ngapain malu ya kan? Ngapain dianggap sok suci gitu, takut dianggap sok suci segala macam gitu kan. Kalau kita tanya menurut Islam gimana sih gitu kan gitu. Mestinya kan jadi hilang tuh kerelatifan
orang-orang tadi, pendapat-pendapat orang. Menurut ini boleh, menurut ini nggak boleh, menurut ini konspirasi atau gimana gitu kan. Dan pendapatnya bisa jadi juga ada hal di balik itu kan, bisa jadi kepentingan, ada politisasi juga, ada manipulasinya juga. Iya. Tergantung dia punya kepentingan apa di situ gitu Iya. loh. Oke. Jadi agak jelas nih. Ya samar-samar itu bisa jadi memang kalau saya jadi mengkerucut masalahnya itu, di satu sisi kan kita sebagai umat Islam juga percaya zaman sekarang, apalagi para ulama juga berpendapat bahwa sekarang sudah akhir zaman. Iya. Dan kalau kita udah tahu udah akhir zaman, informasinya pun bias. Kalau kitanya nggak ngikutin ya malah jadi bingung sendiri kan. Benar. Jadi pusing sendiri, Iya. jadi ya nggak tahu mau ngapain. Justru malah kan tadi syarat kebenaran tuh ada yang menenteramkan hati. Itu dia tuh. Ya kan kalau kita nggak punya standar 3 ini, kebenaran ini, dan ketiga ini itu adanya pada Islam, kita nggak dapet tadi ketentraman hati itu. Kita bingung, malah was-was, malah pusing, malah bodoh amat jadinya kan. Jadi a priori namanya kan. Jadi ketika ada bodoh amat lah gitu. Jadi denial lah, jadi abai. Jadi abai. Ketika kita bingung karena kita nggak punya sandaran yang pasti. Mestinya kalau kita Islam, berprinsipnya juga prinsip Islam, pandangan hidup Islam tadi itu tidak bingung, tidak was-was karena punya prinsip gitu. Berarti standar baik dan buruk Islam sudah punya ya kan? Sudah punya. Terutama untuk Muslim pakainya itu dong. Nah gitu, jangan pakai apalagi percampuran antara Islam dan yang lain gitu kan. Apalagi nanya-nanya artis gitu. Kadang-kadang gitu loh Kang. Jadi apalagi nih, misalnya di TV-TV gimana pendapat kalian soal kejadian ini, kejadian itu. Tapi ditanya sosok-sosok idol atau sosok-sosok yang dibela oleh masyarakat. Bahkan yang lagi viral gitu. Bisa jadi nih, kemarin viral Odading Mang Oleh gitu ya. Bisa jadi sosok itu dimintai pendapat tentang sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan kapasitas dia gitu. Karena mungkin lagi viral, segmennya dapat duit gitu, orang-orang yang nanyain itu. Jadi bingung kan? Iya. Muncul ntar odadingisme gitu. Mengalahkan sosialisme dan kapitalisme gitu. Wah, agak berat nih bahasannya. Ini jadi argumen semua nanti orang. Iya, jadi makan odading semua kan. Jadi bias nih. Nah, terakhir nih Kang. Cara supaya kita bisa paham tentang standar baik dan buruk itu gimana nih? Kasih tahu dong step-stepnya. Mestinya sudah tahu ya jawabannya. Ya harus ngaji gitu. Harus belajar. Nggak ada cara lain. Nggak bisa gitu kertasnya atau kitabnya dibakar terus diminum. Nggak bisa. Mesti kita ngaji, mesti kita belajar, cari guru ya. Atau yang lihat YouTube boleh, lihat YouTube boleh, banyak ustadz YouTube. Justru malah sekarang ustadz YouTube nggak laku gitu ya. Lebih lakunya Odading Mang Oleh, lebih lakunya podcast Deddy Corbuzier gitu kan. Malah ustadz kita yang di YouTube kurang laku. Mestinya bisa gitu kita belajar dari situ bisa. Walaupun nggak cukup dari situ doang, mesti kita buka kitab juga, ngaji secara langsung ke ustadz secara langsung, guru-gurunya gitu. Bertanya secara langsung gitu. Insyaallah kita dapat berkahnya lah, bertamu gitu sama guru-guru kita. Jadi nggak ada cara lain, kita mesti ngaji intensif. Ngaji intensif ya, mesti kita ngaji intensif. Itu pun supaya kita dapat arahan juga kan, dapat gambaran bahwa situasi yang sekarang sedang kita alami itu cara kita bersikap secara bijak seperti apa sih kan gitu kan. Iya. Kadang-kadang kan ada yang inisiatif sendiri akhirnya pakai cara yang nggak baik, kayak misal ricuh atau bahkan ngina-ngina orang. Kan kadang-kadang ada kayak gitu Kang, gara-gara menurut mereka ini misal dapat informasi nih, informasi tentang soal ide-ide komunisme misalkan, kan lagi sempat rame nih belakangan ini. Ide tersebut dilontarkan sama orang yang mungkin terlihat pro sama komunisme, dia nggak punya sikap yang baik, jadi akhirnya ngina-ngina orang tersebut atau bahkan nyamperin orang yang nimpukin pakai batu. Kan kadang-kadang ada kayak gitu kan Kang, saking mungkin nggak terima gitu dengan pernyataan tersebut. Nah itu juga kan kalau kita punya guru bisa diarahkan kan, gimana cara kita bersikap. Disinformasi, biasnya informasi yang berseliweran di dunia maya ini memang bisa menimbulkan bentrokan fisik, bisa jadi gitu. Ya ini bahayanya ya, bahaya lebih lanjut lagi dari informasi-informasi bohong, informasi hoax yang beredar itu bisa memicu civil war gitu.
bisa memicu bentrokan segala macam. Makanya urgent banget lah kita memiliki prinsip hidup ya, memiliki pemahaman yang benar itu penting sekali gitu. Jangan sampai kita terombang-ambing oleh informasi yang kita dapat, dan di dunia nyata pun kita jadi seorang yang membenci orang lain. Termasuk video-video kita sebelumnya kan ngebahas tentang sebuah polemik lah, sebuah masalah kan. Ya, Dan itu kita semua pakai standar baik dan buruk versi Islam. Kayak gitu contohnya ya, minimal seperti itu kan. Jangan malu lah gitu ya. Jangan malu ketika kita nyebut agama, ya bawa-bawa agama, bawa-bawa Islam gitu ya. Gak usah malu, toh kita juga orang Islam, toh kita setiap hari juga sholat. Toh yang lain kan kalau nggak bobo Islam juga bobo yang lain juga kan. Iya benar gitu. Kalau kita nggak pakai Islam terus pakai apa gitu? Dalam berpikir ya, dalam menjadikan sesuatu itu rujukan gitu kan. Kalau bukan Islam pasti yang lain gitu. Sekalian aja sih Islam ambil gitu, jadikan prinsip hidup, jadi pandangan hidup. Tanggung-tanggung amat gitu ya. Iya benar. Iya. Oke, kayaknya cukup menyimpulkan nih dari yang samar-samar menjadi sebuah dari yang samar-samar mengkerucut menjadi sebuah yang jelas. Dengan adanya Islam itu menghilangkan relativitas, menghilangkan keburaman, menghilangkan kesamar-samaran, semua jadi jelas, semua jadi semua jadi absolut lah gitu ya. Jadi kemutlakan gitu, bukan jadi sesuatu yang abu-abu. Walaupun di dalam Islam ada perbedaan pendapat, tapi selama itu Islam yang dipakai, semua pendapat itu tinggal pilih aja pendapat yang Islami gitu. Kita bisa milih dalam koridor Islam. Itu hebatnya Islam. Perbedaan itu dijaga lah. Gitu. Karena tabiat juga sih. Walaupun absolut, tapi tidak satu gitu. Pendapatnya itu bisa banyak. Karena berasal dari satu prinsip yang sama, gitu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berarti clear ya, terbantahkan majority opinion sama kesosokan seseorang itu bukan sebuah landasan kebenaran. Benar. Ya, bahkan berbahaya. Kesimpulannya berbahaya itu ya Kang ya. Ikut-ikutan tuh bahaya. Standar kebenaran tuh yang tadi itu 3 poinnya, memuaskan akal sesuai dengan fitrah manusia sama menenteramkan jiwa atau hati. Wah, kayaknya cukup nih Kang. Siap. Takut ada kereta lewat, ketabrak, wah bisa berabe urusannya. Mungkin cukup sekian. Next time kita ngobrol lagi, insya Allah di Word Adies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.